kemustahilan bertempatnya Allah. Karena kalau Allah bertempat, berarti dia memiliki permulaan, perubahan, mengalami perubahan. Kenapa bisa mengalami perubahan? Karena makhluk itu, karena kalau kita katakan Allah bertempat di langit, langit itu ada awalnya, Allah tidak ada awalnya. Kalau kita mengatakan Allah bertempat di langit, berarti tadinya dia tidak bertempat, kemudian bertempat. Berarti kalau gitu Tuhan mengalami perubahan dan itu mustahil. Kalau Allah bertempat di atas langit, berarti kalau begitu Allah adalah sesuatu yang tersusun. Karena sesuatu yang bertempat di atas sesuatu yang lain biasanya memiliki ketersusunan. Tuh lihat tuh, saya duduk di atas kursi, saya punya bagian-bagian ya. Bertempat di atas meja, ada bagian-bagian. Di alam semesta ini kita menjumpai kalau sesuatu itu bertempat, maka dia memiliki ketersusunan. Sesuatu yang tersusun namanya apa? Jisim. Jisim itu sesuatu yang yang menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang dan tersusun itu namanya jisim. Kalau Allah bertempat berarti Allah jisim. Dan kalau Allah dikatakan jisim berarti dia butuh kepada bagian-bagiannya. Dan itu juga mustahil. Kalau Allah bertempat, berarti tempat itu tidak bermula harusnya. Kalau seandainya Allah itu bertempat, benar bertempat sejak awal begitu. Berarti tempat itu tidak bermula harusnya. Tapi kita saksikan tempat itu hanya ada dengan adanya makhluk. Karena itu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat pada makhluknya. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerlukan tempat ya. Allah dahulu ada tanpa ada makhluk, dan tempat termasuk daripada apa? Makhluk. Dan Allah sebagaimana logika yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tatkala membantah Jahmiyah, ada 3 kemungkinan tatkala Allah menciptakan makhluk. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya. Kedua, Allah menciptakan makhluk tersebut di luar dirinya kemudian dimasukkan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar dirinya dan tetap di luar dirinya. 3 kemungkinan. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, maka ini tidak benar. Berarti Allah bersatu dengan apa? Makhluknya, dan makhluk penuh dengan kekurangan, kotoran dan macam-macam, dan ini Allah Maha Suci dari segala hal tersebut. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan makhluk di luar kemudian Allah masukkan dalam dirinya, itu pun tidak mungkin. Sama, Allah masukkan hal yang penuh kekurangan, kotoran dan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampai sekarang adalah maha tinggi di luar makhluk tersebut ya. Makanya orang-orang yang menolak Allah di atas, mereka menyangka kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh bumi, Allah dinaungi oleh langit. Bumi dan langit sangat kecil, bagaimana bisa menaungi apa? Allah. Tapi yang benar Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Paham? Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal amru jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, maka seluruh bumi pada hari kiamat kelak akan dalam genggaman Allah, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Sungguh kecil ya. Langit dan bumi sangat kecil, bagaimana mau menaungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak Allah di atas karena mereka dalam benak mereka, kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh yang di bawah, sehingga Allah butuh dengan tempat. Kita katakan tidak, justru langit dan bumi yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak rusak ya. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh ruang hampa, dinaungi oleh langit, tidak. Allah Maha besar, Allahu Akbar. Tetapi Allah di mana? Di atas. Di luar alam semesta. Paham? Saya katakan tadi, Allah ciptakan makhluk 3 kemungkinan. Paham tidak? Kemungkinan yang 3, Allah ciptakan di luar dan tetap aja di luar. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau seandainya semua dalil yang menunjukkan Allah di atas tidak benar, harus ditakwil, maka Al-Quran artinya kitab kebohongan. Kitab kebohongan. Bahkan syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Syariat Islam ini bisa dibangun dengan meyakini Allah di atas. Kenapa? Al-Quran turun dari atas, malaikat turun dari atas, malaikat laporan ke atas, Nabi berdoa ke arah atas, Nabi tunjuk ke atas. Kita berdoa kemana? Ke arah atas. Nabi Isra Mi'raj ke atas ya. Semua syariat dibangun di atas, meyakini Allah ada di atas. Kalau ternyata Allah tidak di atas, itu dalil semua itu buat apa? Nabi bohong kalau gitu. Ratusan dalil, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bal alfani 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau semuanya ternyata harus ditakwil, ternyata tidak benar, ya berarti Al-Quran isinya apa? Kebohongan. Jadi ini yang membuat mereka menolak Allah di atas, karena mereka sebelum mentakwil, mereka mentasbih dulu. Seperti dikatakan Ar-Razi dalam kitabnya Asasus Taqdis. Dia berkata, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy.
Ars tempat, kalau ars jatuh Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Kita bilang betapa banyak yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh langit dan bumi. Langit di atas bumi, ternyata langit jauh lebih luas daripada bumi. Langit jauh lebih luas daripada apa? Bumi. Dan langit tidak butuh kepada bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Kalau antara makhluk dengan makhluk, ternyata ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah, apalagi Allah dengan makhluk. Mau bilang, kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah menempati arsy, Allah butuh kepada arsy. Ini adalah tasbih. Jadi otaknya mentasbih terlebih dahulu, baru kemudian apa? Menolak. Artinya mereka ini menolak dalil dengan logika. Logika mereka yang ternyata salah. Kalau ternyata Allah tidak di atas, berarti Nabi bohong dong selama ini. Nabi bertanya kepada sang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Untuk menunjukkan wanita ini mukminah, budak ini mukminah atau tidak, untuk bisa dibebaskan. Dan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, Allah di atas langit. Budak itu berarti atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan, merdekakan budak ini, dia berhak untuk dimerdekakan karena dia seorang apa? Wanita apa? Mukminah. Karena dia mengetahui Allah berada di mana? Di atas, ya. Sudah, sekarang ini masalahnya racun filsafat sudah masuk dalam masalah akidah, kemudian berbagai macam, akhirnya mereka menolak banyak ayat, banyak dalil, ayat sifat karena menggunakan logika mereka yang logika tersebut apa? Salah, ya. Baik. Menurut kalian Allah tidak ada, terus di mana? Oh, Allah, mereka khilaf. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah muta'abbidah, Allah di mana-mana. Allah di mana-mana, terus maksudnya di mana? Di WC, di tempat sampah atau di mana? Di neraka atau di mana? Oh enggak, kalau kami tidak mengatakan Allah di mana. Allah suci dari tempat, berarti Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, enggak. Tidak di bawah, enggak. Ya tidak ada berarti. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak ada berarti. Tidak bisa ditunjuk katanya. Kalau bisa ditunjuk berarti salah loh. Subhanallah. Sesuatu yang tidak bisa ditunjuk tidak ada berarti. Tidak ada. Tidak ada, kecuali abstrak. Ya. Kita udara kita bisa tunjuk, semua yang ada bisa kita tunjuk. Makanya tatkala kita di akhirat kelak, orang-orang penghuni surga akan melihat apa? Wajah Allah, melihatnya ke atas. Kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum a'yanan." Ya, kalian pada hari kiamat kelak akan melihat Allah dengan mata kalian. Kama tarawnal badr. Kama tarawnal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kita lihat bulan, lihat ke atas selesai, tidak perlu gini karena yang dilihat di mana? Di atas. Berarti ada arah enggak itu? Ada. Ini hadis mau diapain? Hadisnya mutawatir. Sehingga mereka yang sudah kejebak dengan filsafat, mereka bingung mentakwil ini semua. Ini pembahasannya nanti dalam kesempatan yang lain insyaallah dalam masalah asma wa sifat. Iya. Tentang masalah ini bukan baru, dari dulu para ulama membantah mereka. Artinya memang mereka ini sudah tahu nas Al-Qur'an, sudah tahu, hadis sudah tahu. Kemudian mereka pakai akalnya. Kalau kita katakan Allah itu di atas, kata mereka, kata akalnya yang sesat. Kalau gitu Allah butuh tempat. Kalimat Allah butuh tempat, itu perkataan siapa? Nabi, perkataan sahabat, atau perkataan dia? Perkataan dia yang sesat. Itu. Ini perkataan yang sesat. Mengatakan Allah butuh tempat dari mana? Sekarang Allah mengatakan Allah di atas arsy. Sudah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wajib ditetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Ini pembahasan udah berulang-ulang nih, ya, di dalam syarah akidah. Maka saya mukadimah tentang syarah akidah banyak ini pembahasannya. Udah 10 kali saya ulang masa ini. Karena penting. Karena banyak orang nanti terkena syubhat dari akalnya yang picik itu. Mengatakan Allah butuh tempat, itu kan perkataan dia. Sekarang yang mengatakan Allah di atas arsy, siapa yang mengatakan? Allah. Wajib kita dengar perkataan orang, ulama, kiai, atau Allah yang kita dengar? Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Innas Al-Quran, ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ketika dia mengingkari penetapan Allah, ini orang durhaka atau tidak? Durhaka. Menolak Al-Quran, tidak punya adab kepada Allah. Nggak punya adab. Tidak memuliakan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sepenuh pengagungan. Allah mengatakan demikian. Yang kita baca setiap hari, Allah menjelaskan bahwa Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la.
Suci karena Allah yang maha tinggi. Ketika dia sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah maha tinggi. Maha tinggi. Berarti Allah di atas. Di mana? Di arsy. Karena Allah yang menetapkan Allah di arsy siapa? Allah. Ar-Rahman, Allah istiwa. Kita wajib menetapkan. Nggak boleh kita mengingkari, tidak boleh sama sekali. Bisa kufur. Nggak boleh mentakwilkan, oh maksudnya begini, nggak boleh. Nggak boleh juga menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nggak boleh. Dan nggak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Dan ini sudah berulang-ulang dibahas. Dan ada dalam kitab ini, dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan kepada manusia. Ini jelas loh, nas Al-Quran, nas hadis kita sampaikan. Kewajiban kita menyampaikan. Adapun masalah hidayah, orang itu terima atau tidak, siapa? Hak Allah mutlak. Hak Allah. Allah yang menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Atau Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Sudah jelas. Kita nggak bisa maksa orang, kenapa kok kiai, ustadz, ulama begitu. Ya hidayah tangan Allah. Ayat yang paling banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang Allah itu Ali, maha tinggi. Paling banyak ratusan ayat dalam Al-Quran. Bahkan tiap hari yang kita baca ayat kursi, di akhir ayat kursi apa? Wahwal Aliyul Azim. Allah itu maha tinggi dan maha besar, maha tinggi. Di mana? Di arsy Allah menetapkan. Tapi karena memang kalau orang itu sudah menyimpang, sesat, ya terus dibiarkan sama Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah menyimpang, sudah jelas dalil menyimpang, sesat, Allah sesatkan hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.